Apa lu kata? Apa you kata? Kalau kau tak punya duit, ya, kalau mulut kau tu sudah semacam tak berasa lagi, you orang tak bisa kerja, tak bisa masak macam orang-orang kami ni. Hanya orang kami yang bisa macam tu, bisa memasak, ya, enak, nikmat, Jadi kau ni, hebel je bisa. Aduh, kayaknya ibu ini memang sudah sakit ini, geng. Sakit otak, sakit pikiran, sudah sok pandai, tak sesuai dengan fakta. Ini pasirnya hitam, ini pasirnya coklat. Begitulah manusia. Ada manusia yang jahat, ada manusia yang kurang jahat. Ada pasir putih enggak? Karena enggak ada manusia yang baiknya, ada yang cuma anjing. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi dan lagi geng, netizen Indonesia buat hal tentang Malaysia. Kemarin itu salah satu wanita Indonesia yang bernama Aina Harahap. Itu saat ini dia orang itu sudah meminta maaf, sudah insaf kepada seluruh rakyat. Kini muncul lagi geng, muncul lagi seorang wanita Indonesia yang merasa sok pandai dan sok tahulah tentang Malaysia. Karena ini ada salah satu wanita Malaysia yang membuat video langsung disedit oleh wanita Indonesia ini, geng. Yang paling parahnya lagi, ini bukan hanya sekedar menghina, tapi juga merendahkan rakyat Malaysia, geng. Coba tengok video ini, geng. Netizen Indonesia ni, bila kita cerita je masalah naik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan aku Lia Medan, Indonesia. Apa lu kata? Apa you kata? You tak nak makan rendang, tak nak makan bakso, tak nak makan mie ayam, tak nak makan ayam penyet, ya? You cuma seorang. Kalau orang mau bisnis ke negara kau tu, itu pasti punya permit, punya izin usaha, ya. Jadi jangan kau sok-sok ngelarang-larang orang. Kalau kau tak punya duit, ya, kalau mulut kau tu sudah semacam tak berasa lagi, mungkin nak mati, ya kan? Kau saja yang tak mau makan, boleh lah, ya. Kalau orang Malaysia tu sudah cinta yang namanya rendang, bakso, ayam penyet, apalagi menu-menu sate segala macam tu, terkenal memang di seluruh dunia, bukan negara kau saja. Jadi bukan berarti kami nak mengklaim itu punya kami. Memang betul itu punya kami, dari negara kami. You mau apa? You orang tak bisa kerja, tak bisa masak macam orang-orang kami ni. Ya, walaupun you punya restoran, you butuh orang-orang kami, tukang masaknya, tukang segala-gala macamnya. You cuma punya duduk, punya usaha je. Ya, itu bukti daripada hanya orang kami yang bisa macam tu, bisa memasak, ya, enak, nikmat. Jadi kau ni, hebel je bisa. You tak usah makan, ya, haram, ya. Kalau you makan haram, ya, you jangan makan tu yang namanya bakso, sate, rendang, ayam penyet, apa lagi tu, nasi lemak dan segala macam. Tak usah, you tak usah makan, lebih bagus lagi, ya. Kerana you tak punya duit. Gitu aja lah, ya. Jadi kayaknya manusia satu ni lah yang tak boleh makan, dan tak usahlah bicara tentang negara, ya. Kerana you bukan siapa-siapa. Kalau you nak terkenal di Indonesia, kerana you cakap-cakap tentang netizen Indonesia, you pengen terkenal, ya kan. Kalau muka macam you tu tak bisa masuk, kerana muka-muka you tu seleksi lah, ya. Aku orang bisa lah nak terkenal. Mesti cakap bersih sikit, ya. Hati pun mesti bersih, muka pun harus handsome lah, ya. Jangan macam tu, macam you tu tak ada, tak laku sini. Lu ini yang tak paham. Yang kamu itu adalah salah satu wanita tim surplus. Tim surplus itu
sekumpulan warga tempatan yang juangkan haknya warga tempatan Malaysia. Karena banyaknya warga asing yang bekerja, yang berniaga di Malaysia. Nah, maka dari itu tim itu memberantas warga-warga asing yang telah merugikan warga tempatan Malaysia. Jadi jangan sampai cakap klaim-klaim ini pembahasan kakak ini banyak poin ya. Kita yang bahas pertama itu tentang perniagaan di Malaysia. Itu harus memakai lesen, harus memakai surat izin. Ya betul, memang di Malaysia itu setahu saya memang macam itu geng. Memang tak macam di Indonesia. Kalau di Indonesia ini janji kita mempunyai skill, punya modal, boleh buka usaha, boleh buka kedai. Tapi kalau di Malaysia tak boleh, mesti ada lesen. Lesen itu gunanya untuk apa? Gunanya itu biar mudah untuk ditinjau. Jadi kerajaan Malaysia itu sangatlah peduli kepada rakyat-rakyatnya, sampai-sampai perniagaan di sana itu dibuatkan lesen. Yang pertama itu menambah pajak ya, nanti hasil pajak juga dibagikan kepada rakyatnya yang berupa subsidi itu. Dan yang kedua, apabila makanan ataupun kedai-kedai yang dijual itu kurang bersih, biar mudah ditinjau, ataupun ada yang kurang sehat seperti itu tujuannya warga kerajaan Malaysia membuatkan lesen untuk perniagaan. Dan yang kedua tadi yang mengatakan orang Malaysia itu tak boleh masak, masaknya tak sedap. Dan yang ketiga itu tentang klaim. Ini saya ada dua video tentang pembahasan ini geng. Kita tengok dulu yang dia orang katakan tadi. Katanya orang Malaysia itu tak pandai, tak boleh masak, tak boleh buat perniagaan, semua harus memerlukan warga Indonesia. Oke, sekarang kita tengok ketika orang Indonesia itu pergi ke Malaysia menikmati kulineran di Malaysia. Karena kenapa ini saya tujukan, dia orang itu mengatakan Malaysia itu surganya makanan. Dan kemarin-kemarin itu Malaysia juga mendapatkan fitnahan ataupun hinaan dari salah satu chef Indonesia yang dia orang itu berkata nasi kandar Malaysia itu berpasir. Kita tengok dulu videonya. Nasi kandar berpasir? Masa iya? Yuk kita buktiin langsung di Maksiat, makan siang hemat bareng PP UPM. Mamak yang bakal kita kunjungin hari ini lokasinya deket banget sama Estetika Residence. Tepatnya di ruko seberang KTM Serdang ya. Namanya Maulana Bistro. Tunggu apa lagi? Yuk langsung masuk aja. Menunya sih kayak mamak-mamak pada umumnya aja sebenarnya. Ada ayam, sotong, ikan, sayur, semuanya lengkap. Tapi yang jadi highlightnya di sini adalah pemeran utama kita hari ini, yaitu ayam gorengnya yang surga banget. 3 tahun gue tinggal di Malai gak pernah sekalipun nemu yang seenak mereka punya. Oh iya, kalau kalian mampir jangan lupa tunjukin video ini ke uncle ini ya. Siapa tahu dikasih bonus kayak gue. Oh iya, tips hemat makan mamak dari gue. Jangan malu to be friend with the Anne there. Karena kalau lu udah deket pasti harganya lebih murah. Kayak makanan kita hari ini udah lengkap, ada sayur, ayam, ati, pedal, dan cuma dikasih harga RM7 yang harusnya bisa belasan. Oke, gak pakai lama, langsung kita review aja. Jadi apakah dia beneran berpasir? Jawabannya yang enggak anjir. Buat yang suka makanan berempah, nasi kandar tuh surga dunia. Percaya sama gue, nasi yang berempah dikombain sama ayam yang gede, juicy, crispy, tapi gak kering. It doesn't get better than this. Bahkan gue kalau disuruh milih nasi kandar or nasi padang, trust, I'd literally pick this anytime. Oh iya, di sini mamaknya bersih ya. Lengkap juga, ada TV, kamar mandi, free wifi, bahkan kalau malam ada layar tancap. Di sini juga bisa cashless kok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita maksiat, makan siang hemat di Mamak Maulana Bistro. Nih buktinya geng, buktinya ya. Ini mohon maaf ya, bukannya saya itu terlalu membela Malaysia, bukan. Tapi saya hanya meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman. Dan kalau netizen-netizen itu bercakap itu boleh dibuktikan dulu atau berpikir dulu lah setidaknya macam mana fakta-fakta di lapangan. Ini faktanya sebetulnya bukan orang Indonesia itu dimintai untuk mempromosikan, karena dia orang itu sangatlah baik dan berlangganan di situ ya, dan juga dia orang itu sering membuat video. Maka dari itu kebaikan orang Malaysia itu inisiatif memberikan makanan yang lebih dan juga mendapatkan bonus atau mendapatkan makanan free lah sebagian macam itu. Ini faktanya.
Orang Indonesia itu juga bahkan tadi itu mengakui itu lebih sedap daripada nasi kandar di Indonesia. Di Indonesia itu juga ada nasi kandar katanya, tapi saya pun belum pernah rasa, sebab nasi kandar di Indonesia itu yang pernah saya tengok di konten-konten orang-orang itu yang ada itu hanya di Jakarta. Entah ada lagi di mana, tapi kalau di sekeliling saya itu belum ada. Sebenarnya saya itu juga teringin try, cuman di sekeliling saya ini belum ada, geng. Ini faktanya ya. Dan yang kedua tadi, di orang itu mengatakan klaim setiap makan seperti nasi rendang tadi itu katanya Malaysia mengklaim Indonesia, yang sebetulnya memang rendang itu di Indonesia ada, tapi di Malaysia juga ada. Namanya sama, tapi rasanya dan juga cara masaknya itu berbeda, geng. Yang pernah saya rasakan banyak sih, bukan hanya 1-2. Setiap orang Malaysia itu membuat makanan yang ada juga di Indonesia mesti dikatakan klaim. Segitu jahatnya ya netizen. Tapi kenapa kalau di luar negara itu tak ada klaim, seperti tempe yang berada di Jepun? Kalian tahu tempe? Pernah makan tempe kan? Coba cek yang satu ini. Nama saya Taiko Miyazaki. Saya tinggal di Kanagawa. Saya membuat tempe khas Indonesia dengan kedelai lokal daerah saya. Kok bisa orang Jepang bikin tempe, pembuat tempe? Apa ini udah pengklaim-klaiman juga? Oh, tentu tidak. Beliau inilah yang memperkenalkan tempe pertama kali di Jepang. Beliau adalah Rustono, seorang pengusaha Indonesia yang sukses membangun pabrik tempe di Jepang. Awalnya tempe yang dia buat hanya untuk dijual di kalangan terbatas, yaitu orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Perharinya mereka menjual sekitar 40 potong tempe kepada komunitas Indonesia di Jepang. Tahun awal 2000, pabrik tempe Rustono yang pertama kali dibuka di daerah Otsushiga. Sekarang ia bisa memproduksi ribuan tempe yang bisa ditemui di supermarket hingga hotel yang ada di Jepang. Tempe produksi Rustono kemudian dipasarkan di supermarket seluruh negeri Sakura itu. Karena kesuksesannya itu, Rustono pun kerap dijuluki sebagai Raja Tempe. Tempe yang dilabeli merek Rustos Tempe ini juga sudah menembus pasar dunia seperti Meksiko, Korea, Brazil, Polandia, dan Hungaria. Pengusaha yang satu ini banyak menginspirasi warga Jepang untuk membuat tempe yang serupa. Tapi bentuknya beda. Kalau mungkin cari di dalam bahasa Jepang, tempe pakai dengan huruf hiragana, itu munculnya tempe yang warna coklat. Tapi saya ini exchange ke Indonesia dan lihat tempe sebenarnya putih gitu. Nah, jadi ingin menyebarluaskan budaya Indonesia juga yang benar gitu. Tempe itu sebenarnya putih. Alasannya seperti ini. Terima kasih Om Jepang telah memperkenalkan budaya Indonesia meskipun Anda bukan orang Indonesia. Ini sebetulnya konsepnya itu sama, geng. Yang berada di Malaysia. Di Malaysia itu sebenarnya bukan mengklaim ya, yang mengembangkan itu malahan orang Indonesia sendiri. Macam reok, itu orang Indonesia sendiri. Bakso, itu orang Indonesia sendiri yang membawa, geng. Dan dikembangkan di sana ya, sepatutnya kita ini bangga ya. Tapi kenapa setiap Malaysia itu mempromosikan kuliner-kuliner macam itu mesti kena klaim. Bahkan ada beberapa orang Malaysia itu yang tak berani menjual yang kuliner yang sama dengan yang namanya itu ada yang sama dengan yang ada di Indonesia, karena takut kena klaim. Klaim. Akan tetapi yang di Jepun tadi itu sudah terang-terangan itu tempe Indonesia dikembangkan di sana. Tapi kenapa tak ada klaim? Yang sebenarnya konsepnya ini sama. Di sana pun juga mengembangkan, di Malaysia pun juga mengembangkan juga. Alangkah baiknya kita ini tak payah klaim, geng. Tengok nasihat dari abang Malaysia ini. Kita bergaduh isu batik, isu bahasa, isu makanan dan isu-isu yang sangat remeh. Sedangkan kita alami masalah besar yang sama, iaitu pencerobohan negara China ke atas lautan negara kita. Kita juga alami masalah diskriminasi kaum yang sangat dahsyat yang dibuat oleh orang putih dan orang Korea. Daripada kita bergaduh isu-isu yang kita tidak tahu bila ia akan selesai, bahkan mungkin sampai kiamat pun tak akan selesai, maka lebih baik kita perbanyakkan
perbincangan tentang bagaimana Malaysia dan Indonesia boleh bergerak bersama untuk mempertahankan perairan negara kita ni dari pencerobohan negara asing. Kita bincang sesama kita bagaimana kita boleh perbanyakkan lagi forum-forum ilmiah antara mahasiswa Malaysia dan mahasiswa Indonesia. Sepatutnya setelah berpuluh tahun negara kita ni merdeka, kedua negara merdeka, maka mentaliti kita pun sudah perlu merdeka dari pemikiran yang lapuk dan kuno. Sudahlah tu, wahai rakyat Malaysia dan Indonesia. Kamu suka mengejek antara satu sama lain. Kononnya nak tunjuk lagak lah. Negara kamu lebih baik daripada negara kami lebih baik daripada negara kamu. Namun pada pandangan negara asing, terutamanya negara orang putih, negara orang Korea, macam tu, kita ni tetap sama hina dan jelek. Ya? Sedarlah bahawa musuh kita semakin rapat menghimpit kita. Ayo, tuliskan kata-kata positif di ruangan komen anda dan mai jemput follow saya sekali. Memang sampai kiamat pun takkan habis ini, geng. Kalau mentality para netizen itu masih berpikiran sampai di sini, dan yang sebetulnya itu ada hal yang lebih penting lagi yang kita pikirkan untuk memajukan dua negara antara Indonesia dan juga Malaysia. Seperti apa yang dikatakan oleh abangnya tadi itu, kita ini mendapatkan masalah dari luar negara. Kemarin itu Malaysia ada Cina, Indonesia itu dan lain-lainnya banyak lah. Kalau kita tengok berita-berita macam itu, geng, sebetulnya saya sangat setuju. Daripada kita memikirkan hal-hal remeh macam itu, klaim-klaim dan klaim, kita lebih memikirkan negara kita ini macam mana nantinya boleh maju. Kalau tak, kita memikirkan kehidupan kita sendiri-sendiri aja lah ya. Usaha itu apa dikembangkan, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar orang Indonesia itu tak payah kerja ke luar negara, tak payah susah, biar boleh kerja di negara kita sendiri dan lain-lainnya macam itu. Nah, ini untuk penutupan, geng ya. Untuk penutupan, ada salah satu mahasiswa Malaysia yang pergi ke Indonesia. Dia orang itu membeli makanan ataupun kuliner di Indonesia, termasuk juga bakso. Tapi di sisi lain, dia itu ada sindiran yang cukup dalam untuk para netizen. Macam mana videonya? Kita tengok dulu. Pentol ni sama dengan bakso? Iya. So pentol ni daging lah. Oh, daging sapi ya, daging sapi. Dalam pentil. Ini pasirnya hitam, ini pasirnya coklat. Begitulah manusia. Ada manusia yang jahat, ada manusia yang kurang jahat. Ada pasir putih enggak? Karena enggak ada manusia yang baiknya, ada yang cuma anjing. Wah. Bang, tahu aci ni apa? Aci tu tepung Tepung aci. Bolehlah asi. Asi pula. Ni bapak dia, ni mak dia yang lain sebab bapak dia kahwin lain. Jadi ini kawat putih, karena bawahnya putih. Tapi kalau kamu bawah hitam, karena bawah yang hitam. Video ini mengandung arti yang cukup dalam, geng. Saya sangatlah penasaran macam mana tanggapan korang tentang video ini, yang last ini, yang terakhir ini. Saya nak teringin sampai di mana pengetahuan kalian tentang video ini. Kita di sini kan sharing pengalaman. Saya mencabar korang semua macam mana tanggapan korang tentang video yang last ini. Saya tunggu di kolom komentar ya, geng. Jangan lupa tulis kolom komentar ya, macam mana tanggapan korang dan sampai di mana pengetahuan korang tentang video yang sangatlah singkat ini ya. Oke. Dan apabila ada salah tutur kata saya dalam semua video yang saya tayangkan ini, saya mohon minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya rela dikritik, saya rela diingatkan, saya rela dikasih saran apabila saya ada kekurangannya. Maka dari itu saya ulangi lagi, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah tutur kata saya yang keluar dari mulut saya ini. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.